Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, terkhusus jamaah Masjid Al-Muslimin dan yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak sekali mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi hamba-hambanya dan kita adalah hamba-hambanya lebih daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh Allah benar-benar mencintai hamba-hambanya melebihi cinta ibu ini kepada anaknya. Apabila kita ingin mencari cinta paling suci di permukaan bumi, cinta yang paling tulus dan paling ikhlas di permukaan bumi, cinta yang tidak pernah berharap balas di permukaan bumi, maka kita tidak akan menemukan cinta seperti itu melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Dialah cinta yang merupakan puncak daripada keikhlasan, puncak daripada ketulusan dan kesucian hati seorang ibu ketika mencintai anaknya, cinta yang tidak pernah berharap balas. Namun Rasul mengatakan Allah menyayangi kita lebih daripada cinta yang pernah dicurahkan ibu kita kepada kita. Akan tetapi sayang 1000 kali sayang, akan tetapi sayang 1.000.000 kali sayang. Kita yang dicintai oleh Allah melebihi cinta ibu kita tidak merasakan cinta Allah itu kepada kita. Kita yang disayangi Allah melebihi sayang ibu kita kepada kita tidak pernah merasa disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang saya maksud bukanlah kaum muslimin yang ada di masjid ini, namun kita yang saya maksud kaum muslimin secara umum yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan
Kita tidak termasuk orang-orang yang melupakan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita tidak termasuk orang-orang yang melupakan cinta Allah kepada kita. Kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan dan tidak memperhatikan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kita sudah bertemu dengan ribuan atau mungkin jutaan kaum muslimin yang kita lihat mulai dari kita berakal sampai sekarang ini. Hasil akhir yang kita temukan, banyak orang yang tidak merasakan rahmat dan kasih sayang Allah itu kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada rasa syukur yang semestinya, karena memang tidak terasa rahmat dan nikmat Allah. Apa penyebab semua itu? Penyebab semua itu karena syaitan telah berhasil masuk ke dalam hati dan membisikkan di dalam hati itu sebuah racun berbahaya. Racun berbahaya itu dianggap oleh manusia hal yang lumrah dan tidak dianggap sebagai virus dan racun mematikan, yaitu syaitan telah masuk ke dalam hati banyak manusia seraya membisikkan ke dalam hati tersebut bahwa rahmat dan nikmat Allah adalah harta. Sehingga manakala dia melihat dirinya tidak memiliki harta seperti yang dimiliki orang lain, dia pun merasa tidak disayangi Allah seperti Allah menyayangi orang lain. Manakala dia melihat dirinya masih terus membutuhkan ini dan itu, dan tidak cukup yang dia punya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia pun merasa rahmat dan kasih sayang Allah tidak singgah di dalam hidupnya. Ketika dia merasakan rezeki kurang, ketika itu dia merasakan Allah tidak sayang. Allah berfirman dalam masalah ini di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kita ambil ayat yang kedua, walaupun ayat yang kedua punya hubungan dengan ayat yang pertama kita bacakan, namun itulah yang menjadi topik bahasan utama kita. Manusia dikala disempitkan rezekinya oleh Allah, dia akan berkata, Rabbku menghinakan diriku. Allah tidak sayang kepadaku, sayangnya hanya kepada orang lain. Padahal andai kita mau jernih berpikir, andai kita mau jernih untuk memandang, andai kita mau jernih untuk mentadabbur kehidupan kita, sungguh tidak pernah ada satu detik pun dari kehidupan kita lewati tanpa rahmat dan kasih sayang Allah. Pernahkah kita berpikir bagaimana kalau Allah menghentikan 2 menit saja oksigen di permukaan bumi ini? Apa yang akan terjadi? Berhenti Allah menyayangi kita, lalu Allah stop 2 menit oksigen di permukaan bumi. Setelah itu Allah datangkan lagi setelah 2 menit berhenti. Bapak dan Ibu, apa yang akan terjadi? Semua kita akan bergelimpangan seketika menjadi mayat. Ya atau tidak? Andai satu rahmat Allah cabut, satu saja Allah cabut dari permukaan bumi, kehidupan kita perlahan tapi pasti tewas. Berhenti seluruh roda kehidupan di permukaan bumi. Satu saja rahmat Allah cabut di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, akhir daripada surat Al-Mulk,
Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi kepada manusia, bagaimana pendapat kalian, apa gerakan yang akan terjadi kalau kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini sudah hilang. Apa yang akan terjadi? Bangun kita di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi. Sumur kering kerontang, sungai kosong, laut pun tidak lagi mempunyai air. Semua persiapan air di rumah kita hilang. Intinya satu rahmat Allah bernama air, Allah cabut dari permukaan bumi. Apa gerakan yang akan terjadi? Hari demi hari akan bertumbangan manusia, tumbang karena haus. Hari demi hari akan bertumbangan hewan-hewan karena haus. Hari demi hari akan kering kerontang pohon demi pohon karena haus. Hanya satu rahmat Allah, Allah cabut. Betul atau tidak? Akan tapi sayang, seribu kali sayang, air ini tidak kita pandang sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Kenapa? Karena kita memandang kursi gubernur lebih besar daripada air. Karena kita memandang punya perusahaan lebih besar daripada nikmat air. Dan itu pandangan yang 100% keliru. Kalau kita pandai memandang rahmat dan nikmat Allah, maka kita pasti menarik sebuah tali kesimpulan, air lebih berharga daripada kursi kepresidenan, apalagi kursi gubernur. Karena tidak akan ada manusia yang rela menjadi presiden lalu tidak dapat nikmat air. Lebih baik dia dapat air walau tidak pernah jadi presiden. Ya atau tidak? Ya. Bapak-bapak sekarang diberi pilihan oleh Allah, mau jadi presiden atau dapat air? Jadi presiden silakan 10 tahun, tapi kamu dalam 10 tahun itu gak pernah dapat air. Atau kamu dapat air seumur hidup, tapi kamu gak pernah jadi presiden. Pilih yang mana? Jangan katakan presiden dan air, Ustaz. Karena itu bukan perbandingan. Kita ingin membuat skala perbandingan. Lebih penting mana air dibanding jadi presiden? Air. Terima kasih banyak. Seluruh orang yang berakal akan memilih dapat air dibanding dapat kursi presiden tidak dapat air. Menunjukkan bahwa nikmat air, rahmat air lebih besar daripada nikmat menjadi presiden. Oleh karena itu kenapa air diulang-ulang di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat banyak dan tidak satu ayat pun yang mengatakan menjadi presiden adalah rahmat dan nikmat. Permasalahannya ketika Allah menyebut nikmat air di dalam Al-Quran, kita sedang absen. Bukan absen membacanya, absen mentadaburnya. Walau kita membacanya. Karena orang yang sedang membaca Al-Quran namun hatinya tidak dihadirkan dalam mentadabur, dianggap orang absen. Ada jasmani, tidak ada ruh. Seperti orang yang sholat, ada jasmani yang sholat namun hatinya di pasar, orang yang absen, yang ada rangka, hatinya di mana-mana. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dijadikan zikir. Namun permasalahannya, fahal min muddakir? Adakah orang yang mentadabburnya? Adakah orang yang menjadikan peringatan Al-Quran itu sebagai peringatan bagi dirinya? Adakah orang yang memikirkannya? Percaya tidak percaya, kalau Allah menyuruh kita untuk membayar nikmat oksigen, ekor kita. Dan tidak ada seorang miliarder di permukaan bumi ini yang
bisa membayar nikmat oksigen. Karena oksigen, di mana ketika paru-paru kita tidak bisa lagi menghirupnya langsung dari udara yang ada di permukaan bumi ini, harus dimasukkan melalui alat, maka harga per liternya sekarang sudah 30.000. Sementara manusia normal sehari semalam 24 jam dia butuh 3.000 liter oksigen. Kalau Allah suruh bayar 3.000 kali 30.000 sehari, kita harus bayar satu hari 90 juta. Kali 30 hari dalam sebulan, kita harus bayar 2,7 miliar. Siapa yang tunjuk tangannya gajinya sekarang 2,7 miliar sebulan? Gak ada yang tunjuk tangan? Gak ada berarti ya. Kalau ataupun ada masih tekor, itu baru cuma untuk bayar oksigen. Mana untuk bayar airnya? Maka kita sudah salah memandang di saat kita melihat rumah yang luasnya 35 kali 45 2 lantai. Di depannya parkir 7 mobil mewah. Dari Ferrari-nya, Lamborghini-nya, Mercy-nya, BMW-nya, parkir 7 mobil mewah. Kita memandangnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Kalau Allah tawarkan mau itu, tapi ada syarat, aku ambil tangan kananmu, mau atau tidak? Mari kita berpikir kaum muslimin dan muslimat bahwa hari-hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Namun permasalahannya kita tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat. Kita memandang 1000 hektar sawit adalah rahmat dan nikmat yang besar. Maukah kita untuk kita 1000 hektar sawit itu, kalau diambil 10 jari jemari kita ini, Allah nilai 1 jari jemari dengan 10 hektar, dengan 100 hektar, sehingga diambil 7 jari jemari kita, diberikan kita 1000 hektar itu. Mau? Masih pikir Pak? Hah? Gak apa-apa Ustaz gak punya jari jemari 10, yang penting punya 1000 hektar sawit. Saya yakin orang berakal tidak akan ada yang mau. Itu baru sedikit nikmat Allah bernama oksigen, dan sedikit nikmat Allah bernama tangan kanan, dan sedikit nikmat Allah bernama jari jemari yang 10. Siapa yang mau kaltek itu dia, namun jantung dia dicabut? Siapa yang mau? Silahkan ambil Chevron. Kamu menjadi pemilik tunggal Chevron, tapi kamu lebih nikmat jantung dari kamu, kata Allah. Ada yang mau? Apa artinya ini? Artinya jantung kita lebih berharga daripada seluruh harta yang ada di Chevron ini. Namun sayang 1000 kali sayang, sayang 1.000.000 kali sayang. Kita salah memandang. Yang mana rahmat Allah, yang mana yang bukan rahmat Allah. Mana rahmat Allah yang berharga, dan mana yang tidak terlalu berharga. Kealfaan kita dari memandang rahmat dan nikmat Allah membuat kita melupakan Allah. Karena sudah kita tidak menganggap lagi ada rahmat dan nikmat yang kita terima darinya, sehingga kita tidak merasa butuh untuk menyebut-nyebut namanya. Kita tidak merasa butuh untuk ruku dan sujud kepada. Kita tidak merasa butuh untuk membaca kitab sucinya yang Dia turunkan kepada kita. Kita tidak merasa butuh untuk mendengarkan wasiat-wasiat Rasul utusannya kepada kita. Dan semua itu buah daripada dunia telah merajai hati kita.
dalam ayat yang sangat singkat namun penuh makna yang luar biasa. Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Dunia di hati kalian lebih besar. Dunia di hati kalian lebih besar. Padahal Allah katakan wal akhiratu khairun wa abqa. Wahai manusia, sadarlah, akhirat lebih baik, akhirat lebih dekat. Seandainya kita pandai melihat rahmat dan nikmat Allah, mustahil kita akan melupakan Allah. Seandainya kita pandai melihat dan mengamankan rahmat dan nikmat Allah, maka keadaan kita adalah seperti yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 190 dan 191. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hasil tafakkur, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Lalu apa yang harus terjadi? Faqina 'adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berakal saja. Siapa orang yang berakal itu? Ilmuwan terkenal, profesor-profesor dalam segala bidang-bidang ilmu dunia? Tidak. Orang yang berakal itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang senantiasa ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah, baik di saat mereka berdiri, atau di saat mereka duduk, atau di saat mereka sedang berbaring di atas tulang rusuk mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang berakal inilah yang tafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi. Tafakkur apa artinya? Menyelami ilmu dunia, menjadi ilmu terkenal di dalam geologi, ilmu terkenal dalam biologi, ilmu terkenal dalam astronomi. Tidak. Tafakkur untuk menunjukkan kebesaran Allah Taala di dalam hati kita. Sehingga hasil daripada tafakkur adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang Kau ciptakan sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, hamba-Mu telah menyekutukanmu dan tidak pantas Engkau untuk disekutukan. Engkau yang menciptakan semuanya, Engkau yang merahmati semuanya. Kenapa hamba-hamba-Mu melupakan diri-Mu? Kalau mereka melupakan diri-Mu ya Rabb, kami tidak. Faqina adzabannar, jauhkan kami dari neraka-Mu agar kami bisa masuk ke surga-Mu dan ridha-Mu. Maka ilmuwan adalah orang yang bisa melihat kebesaran Allah dalam setiap pergerakan alam semesta. Orang yang memandang daun-daun yang hijau di meninjau, yang dia pandang bukanlah murni keindahan alam dan jagat raya, yang dia pandang adalah kesempurnaan Sang Pencipta. Orang yang memandang detik-detik, rintik-rintik hujan turun ke bumi, yang dipandang bukanlah hanya air yang turun, yang dia pandanglah rahmat Allah Pencipta langit dan bumi sedang turun. Orang yang melihat seluruh kebesaran Allah dalam setiap percaturan kehidupan manusia. Hasil daripada semua itu membuat mereka senantiasa berzikir dan ingat kepada Allah, baik ketika berdiri, atau ketika mereka duduk, atau ketika mereka berbaring. Intinya
mereka tidak pernah melupakan Allah Sang Pencipta. Mau pakai baju ingat Allah, baca doa. Mau pakai baju, mau keluar rumah ingat Allah, baca doa keluar rumah. Mau masuk toilet ingat Allah, baca doa masuk toilet. Mau ke masjid ingat Allah, baca doa masuk masjid. Di pagi hari datang ingat Allah, membaca zikir pagi. Petang datang ingat Allah, membaca zikir petang. Mendengarkan azan ingat Allah, lalu menjawab azan dan berdoa setelah azan. Di waktu-waktu kosong dari pekerjaan ingat Allah, sehingga memegang Al-Quran agar dekat dengan Allah Sang Pencipta. Di waktu bekerja sebagai seorang karyawan dan buruh ingat Allah, sehingga menjadi seorang karyawan dan buruh yang amanah, tidak pernah membuat data-data palsu dan tidak pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan haram, walau itu akan menaikkan karirnya di mata manusia dan di mata syaitan. Ini orang yang ingat Allah. Dan sebaliknya adalah orang yang melupakan Allah. Mau ke pasar yang ingat hanya duit dan keuntungan. Mau masuk kerja yang ingat hanya gaji bulanan. Mau keluar rumah yang ingat hanya apa yang akan bisa saya jadikan sebagai penghasilan. Tidak ingat Allah sama sekali, sehingga hatinya akan berat untuk rukuk dan sujud. Apa gunanya untuk saya rukuk dan sujud ini? Apa artinya rukuk dan sujud ini? Tidak butuh. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mewanti-wanti kita untuk tidak menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ayat ke-19 daripada surah Al-Hasyr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah. Jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian lupakan Allah, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, Allah akan membuat mereka lupa diri mereka sendiri. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan perbuatan kita. Allah lupakan Allah, kita lupakan Allah, Allah buat kita lupa untuk diri kita sendiri. Kita ingin menyayangi diri kita dengan melupakan Allah. Maksud menyayangi diri kita, mengejar terus di mana keuntungan dunia, mengejar terus di mana kita bisa mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, mengejar terus di mana kita bisa membengkakkan rekening kita. Kita menganggap kita sedang sayang kepada Allah, kepada diri kita, dan kita tidak butuh lagi kepada Allah. Justru di saat itulah kita sebenarnya tidak sayang kepada diri kita, karena Allah telah membuat kita lupa untuk diri kita sendiri. Maka perhatikan, orang-orang yang melupakan Allah, dia akan melupakan kesehatannya. Orang yang melupakan Allah, dia akan melupakan jam istirahatnya. Orang yang melupakan Allah, dia akan melupakan jam makan siangnya. Orang yang melupakan Allah, dia sering melupakan anak dan istrinya. Percaya tidak percaya, realita kehidupan telah menunjukkan itu kepada kita. Tidakkah untuk menservis klien manusia berani minum khamar? Tidakkah untuk memuaskan klien manusia berani bermain dalam perzinaan dan dia tahu itu membahayakan kesehatannya? Bukankah untuk mengerjakan pekerjaan manusia mengundur makan siangnya, dan itu akan merusak dirinya? Bukankah untuk pekerjaan manusia meninggalkan anak dan istrinya bahkan dalam kurun waktu yang panjang, 6 bulan, 7 bulan gak pulang-pulang? Dia telah melupakan dirinya sendiri, bahwa kebahagiaan hakiki seorang manusia insan adalah di rumah tangganya, bukan di harta yang melimpah ruah. Nabi mengatakan wal yasa'aka baituk.
hendaklah rumahmu terasa lapang olehmu. Apa maknanya? Lelaki yang bahagia adalah lelaki yang merasa tinggal di rumah lebih nikmat dibanding pergi kemana-mana untuk mencari nafkah dan rezeki. Lalu apa yang terjadi setelah istri dan anak-anaknya ditinggal? Ya sudah, sama tahu saja apa yang terjadi. Lihatlah kehidupan kita, apa yang terjadi setelah istri kita ditinggal berbulan-bulan. Bukankah kita orang-orang yang rajin membaca MX? Kita yang saya maksud bukan jemaah yang di sini ya. Ketika saya mengatakan kita, yang saya maksud kaum muslimin secara umum. Lihat hasil perselingkuhan dari mana datangnya? Dari istri yang kesepian. Lihat anak-anak yang bandel, dari mana datangnya? Anak-anak yang tidak ada ayahnya di sampingnya dan ibunya di sampingnya, karena ayah dan ibunya sibuk memikirkan dunia. Lupa dia apa yang dibutuhkan oleh diri. Ini bahaya besar. Kalau itu bahaya besar di dunia, bahaya besar di akhirat lebih dahsyat. Di dalam Al-Quran surah Al-Qalam Allah berfirman, "Kadzalikal 'adzab", demikianlah azab dunia telah kami datangkan. "Wala 'adzabul akhirati akbar", azab di akhirat jauh lebih besar. "Lau kanu ya'lamun", andai mereka mengetahuinya. "Wala takunu kadzalika nasullah", jangan menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Rahimallahu ulama al-ummah. Maha suci Allah, dan semoga Allah merahmati ulama-ulama umat Islam yang telah memberikan kepada kita nasihat-nasihat berharga mereka. Di antaranya adalah apa yang mereka ucapkan: rasakan terus rahmat dan nikmat Allah sampai Anda bisa merasakan rahmat dan nikmat Allah dalam setiap tarikan nafasmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita menarik nafas, kita sedang menarik nafas. Oksigen itu rahmat Allah. Jadi dalam setiap tarikan nafas kita sedang menarik rahmat dan nikmat Allah. Rasakan terus rahmat dan nikmat Allah dalam setiap tarikan nafasmu. Dan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, Allah ingin dan ridho setiap kali selesai kita minum, kita mensyukuri Allah dan memuji Allah atas minuman itu. Setiap kita selesai makan, kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas makanan itu. Allah akan ridho kepada kita. Namun sayang, banyak kita minum karena egois pribadi. Apa itu egois pribadi? Saya haus, saya harus minum. Hanya itu keinginan dia untuk minum, tidak ada yang lain. Dia tidak memandang air itu sebagai rahmat yang besar dari Allah, sehingga dia harus meminumnya dengan membaca Bismillah sebelum minum. Dan diperintahkan dia untuk memuji Allah yang telah mendatangkan air kepadanya setelah minum. Tidak ingat itu lagi, karena dia tidak ada keinginan sedikit pun minum kecuali egois pribadi. Yang saya maksud egois pribadi tadi adalah saya haus. Itu kan egois pribadi, Pak. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 67 ada ancaman besar yang kedua untuk orang-orang yang melupakan Allah. Memang ayat ini bercerita tentang orang-orang munafikin. Namun permasalahan melupakan Allah atau tidak melupakan Allah tidak hanya pembahasan orang munafikin, bisa juga masuk dalam pembahasan orang-orang muslim yang lupa Allah. Kita bacakan ayatnya secara sempurna, lalu kita abaikan munafikinnya untuk kita berbicara orang muslim yang melupakan Allahnya, karena kita adalah orang muslim itu. Dan kita tentu tidak ingin kita menjadi orang-orang yang munafikin. Allah berfirman,
Al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum aw min ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Kaum munafikin laki-laki dan munafikin perempuan, munafik laki-laki dan munafik perempuan, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lainnya akan selalu mengajak kepada yang mungkar dan melarang daripada yang ma'ruf, dan mereka berpangku tangan. Mereka melupakan Allah. Ini akan kita garis bawahi. Mereka melupakan Allah. Kita abaikan munafikinnya, kita tinggalkan untuk pembahasan kita. Mereka kaum muslimin telah melupakan Allah. Lalu apa yang akan terjadi? Fanasiyahum, Allah pun akan melupakan mereka. La haula wala quwwata illa billah. Apa gerangan yang akan terjadi dalam hidup kita kalau Allah sudah tidak lagi berbunyi kepada kita? Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, wahai umat Islam, jangan terima sogok, jangan berikan sogokan. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian dilaknat oleh Allah. Ancaman Allah. Dan umat Islam Indonesia, umat Islam terbesar di dunia, dalam sebuah negara. Namun sayang seribu sayang, kita juga orang yang juara dalam perihal sogok menyogok. Ini tidak bisa kita lupakan, ini tidak bisa kita abaikan. Inilah realita pahit yang ada di negeri kita tercinta, Indonesia yang kita cintai. Apa yang terjadi pasca sogok menyogok ini? Allah lupakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Lihatlah negeri kita yang kaya raya habis diembat oleh orang kekayaannya, sehingga tinggal untuk kita tanah dan air. Itulah lagu Indonesia Raya. Tanah air Indonesia, yang tinggal untuk Indonesia tinggal tanah dan air. Kekayaannya diambil orang. Minyak kita diambil Amerika, emas kita diambil Amerika dan Australia, hutan kita diambil Taiwan, pertanian kebun kita diambil Malaysia. Apa yang tinggal untuk masyarakat Indonesia selain tanah dan air? Semua ini akibat apa? Akibat sogok menyogok. Padahal lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi telah memberikan peringatan. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok, Allah yang melaknat yang terima sogok. Kamu kita lupakan Allah, kita lupakan peringatan-peringatan Allah. Lihat apa yang terjadi. Seandainya satu penyakit ini saja, kamu Indonesia, penyakit ini sudah bisa kita obati di Indonesia, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang diperhitungkan oleh dunia. Namun siapa yang akan menjadi pahlawannya? Kita mengatakan ini bukan kita benci kepada para pemimpin kita, justru karena sayang kepada pemimpin kita, supaya mereka tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan ini bukan kita benci kepada pemimpin kita, kita sayang kepada pemimpin kita, tidak ingin dia dilaknat oleh Allah, kita tidak ingin dia masuk dalam laknat Allah, karena dia saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Dan kewajiban bagi seorang muslim kepada muslimah yang lain, dari seorang muslim kepada muslim lainnya, seorang muslim kepada kaum muslimin lainnya adalah menasihati mereka. Kita hidup di negeri yang kaya raya. Kita melihat kita masih selalu menegakkan tangan ke dunia minta infak dan sholat. Di satu sisi kita bahagia, ada orang yang datang membangunkan masjid di Indonesia. Namun di satu sisi kita sedih, kenapa umat Islam yang kaya raya di Indonesia ini harus meminta masjid ke orang lain? Mana harta kekayaan Indonesia? Semua itu apa ya?
Semua itu buah daripada maksiat. Dan maksiat itu adalah melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi maksiat. Saya punya seorang sahabat kenalan di kota Madinah. Umurnya sekarang kira-kira 43 tahun. Dia berkata, ayah saya bercerita. Jadi bisa dibayangkan, teman saya umurnya 43 tahun, dia berkata, ayah saya bercerita. Kami dulu di kota Madinah ini belum mau ke masjid ketika kami kanak-kanak kalau belum datang jemaah haji dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang kaya-kaya dan rajin berinfak. Itu kira-kira 90 tahun yang lalu. Dan terbukti ketika pembubaran besar-besaran kota Mekah untuk perluasan masjid, banyak sekali bangunan-bangunan yang dibubar itu milik Fulan bin Fulan Al-Andalusi, orang Indonesia. Namun tidak ketahuan lagi mana keturunan mereka untuk diberikan tanah. Ada yang Banjar punya, ada yang Palembang punya, ada yang Padang punya, ada yang Aceh punya, ada yang Jambi punya, ada yang Bugis punya, ada yang Madura punya. Namun sudah terputus komunikasi antara mereka dan anak keturunan mereka di Indonesia karena teknologi zaman mereka belum secanggih sekarang. Intinya banyak pemilik bangunan di kota Mekah itu orang Indonesia, kaya raya orang Indonesia. Namun mana kaya raya kita sekarang? Habis diterjang oleh melupakan Allah dan mengamalkan pokoknya Allah. Kita lanjutkan insya Allah setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Muhammad.